Pados nopo niki? Dalam Pados nopo, Mas? mobil. Sawo tigone to, Mas? Iki teng Solo nih ya. Oh, Solo. Nggih. Ngombe sani. Nggih. Oh, belakang, Pak. Alhamdulillah kita udah bersama Kohim perburuan ke Solo Honda Freed 2012 ya Pak? 14 2014 PSD. PSD. Kohim mau kemana ini? Mau ke Pasuruan. Jauh banget ya. Iya, lintas Sumatera ini. Full tol nggak kok? Full tol. Mantap. Pulangnya apa? Bis. Pulangnya naik bis. Kalau nggak kereta. Kereta ya? Banyak ya kereta ya? Kereta Pasuruan kayaknya transit 1 kali. Di Pasar Turi. Nggak tahu, kayaknya Pasar Turi atau Solo ya. Oh langsung Solo ya? Wijaya Kusuma paling ya? Oke. Showroom. Jadi perburuannya ada di showroom ya teman-teman. Untuk pasaran Freed ini berapa Bang? 160-an. Nah untuk yang tanya Honda Freed 2014 ini di range 160 juta, termasuk yang cukup sering dicari di BMI ya teman-teman. Ya bener ini. Makasih Kohim Makasih ya Pak Im atas wejangannya. hari ini. Lain kali kita cerita-cerita lagi. Ya, Pri. Makasih, Pak Im. Showroomnya di sini ya? Oh iya. Oh ini masjid sekaligus showroom. Iya. Oh iya, aku Tapi pernah enak, nonton. kita kalau kita nunggu itu enak. Iya iya. Liftnya udah datang. Ini Bang Didot lagi ngecek. Ya, Honda Freed. Ya, ini plat B ya teman-teman. Interiornya, wah. Mobil yang sangat cocok buat nganter anak sekolah ini. Jujur saja kalau saya nggak terlalu paham ya tentang teknis mobil pengecekan kayak gini. Ya kalau saya dari penglihatan sih ini masih good lah ya, good looking. Nggak tahu kurangnya apa, itu saya kurang proper untuk menjelaskan. Nanti kita tanya ke Bang Didot aja setelah selesai inspeksi. Ini saya lihatkan dulu bagaimana penampakan unit-unitnya. Nah biasanya teman-teman pada ngeceknya di bagian sini nih, mungkin lihat nut-nutnya ya, ada kekurangan atau tidak. Nah ini sliding, udah power, captain seat. AC-nya udah ada di tengah juga. Yang belakang bisa buat bagasi. Nah, ini jadi bisa diangkat nih untuk joknya. Cukup luas kalau muat koper, 2 koper besar, 3 sih kayaknya muat ini. Terus tas gunung gitu-gitu bisa. Ini tentunya sangat nyaman kalau buat duduk anak-anak gitu. Kalau gangnya sempit, nggak harus buka pintunya, itu kan nggak makan ruang ya, jadi sangat aman sekali. Saya pernah naik Freed bersama Mas White dan kawan-kawan ya tentunya. Itu perjalanan jauh dari Semarang ke kalau nggak salah Karanganyar atau Magelang gitu. Nyaman, tapi ada satu kekurangan yang dirasakan oleh Mas Gofur waktu itu adalah tenaganya Freed itu kalau buat di tol kurang bisa ngejar mobil-mobil lainnya. Ya kalau buat santai sih aman ya, tapi kalau buat
tarikan gitu kurang good. Ini kondisi belakang, lihat bannya. Nggak tahu masih tipis atau enggak ya. Ini bannya udah menurut saya sih bagus, nggak tipis-tipis banget, nggak habis-habis banget ya. Ini dari belakang untuk penampakan bagasinya ya. Biasanya teman-teman hunter tuh ngeceknya bagian sini nih. Beberapa waktu yang lalu Fred ini masih jadi favorit banyak orang di BMI, tapi semakin kesini beralih. Pemesanan paling banyak itu saat ini Raize ya. Setelah Raize, Innova, Ribbon, yang V, Diesel, Matic itu teman-teman hunter kesulitan karena unitnya cukup langka. Dan kalau Honda itu apa ya, Mobilio jarang. Terus Yaris tuh banyak banget. Yaris sudah Jazz. Nah, ini kalau ditutup kayak gini, buat 3 orang muat nggak bang belakang? Yang belakang nggak muat. 2 orang muat ya? Yang belakang. Anak-anak ya? Anak-anak. Yang belakang muat. Yang belakang. Tak lepas nih. Lepas deh dah. Tuh. Kayak tahun dulu. Angkanya udah Tuh. jelas. Ini yang bagian belakang nih. Tuh. 0,16 ya. Ya, ini coba sekarang kalian yang paling dekat. Loh, ini udah. Nih, tapi aman. Oh, 16 maksimum. Cek aja, masuk aja nggak apa-apa ini. Ini tuh ori apa udah? Ini orinya, Kenwood itu ya? kan itu memang orinya. Kita coba untuk dalamnya semuanya. Nyala semua. Servisnya. Ini dari baru dia masih ada semua nota-notanya ini sampai yang di sini gantungan sekarang. Service record ya? Iya, service recordnya. Ini KM berapa itu? Ini KM 120. 120.000. Ya. Tahun 2014 KM-nya ya normalnya udah segitulah ya. Ini sudah normal. Kalau di bawah itu pasti ada pertanyaan ya. Iya. 200 pinten? 80. Ini udah pukul 3. Jadi Bang Didot masih ya negosiasi lah. Pemesan meminta untuk kami negosiasi kembali supaya harganya mungkin bisa sedikit ditekan atau lebih ya turun dikit lah. Tapi ya seperti biasa, negosiasi itu harus menemukan jalan yang baik untuk semuanya. Jadi tentu tidak mudah. Ya yang penting kami usahakan dulu. Alhamdulillah sudah
ada kabar yang sedikit menggembirakan. Ini Bang Didot mau cek nomor angka dan nomor mesin. Ini udah pukul 15.02. Tinggal 1 jam lagi ya Bang ke tempat pelunasannya ya, BPKB ya. Tapi pelunasannya kita di sini, cuman nanti BPKB Oh, yang diantar ini. ke sini. Oh iya, iya. Oke. Sudah pukul 15.32 sudah lunas ya? Sudah lunas. Sudah lunas. Alhamdulillah. Tapi ini harus nunggu Om Lutfan karena ada pengantaran ini tahu Bang? Futura ke Solo ya? Solo Ya, juga ya? Kartosuro. Kartasura dekat-dekat sini lah. Jadi nanti bisa pulang ke Semarangnya bareng. Om Lutfannya nggak perlu nunggu-nunggu bis lagi, sehingga ya supaya enak aja dari jalan bareng-bareng. Ini Oke. nomor rangkanya seperti ini, tanggalnya. Semoga membawa berkah di Amin. Amin. semuanya. Amin. Lancar kabeh, woy. Siap. Asam berkuas semua nanti gitu. Siap. Amin. 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 Alhamdulillah kami sudah perjalanan menuju ke titik penjemputan Om Lutfan. Ini harus masuk dulu, ambil karcis ya Bang. Ya, ambil karcis. Bisa keluar gitu. Bisa kalau nggak karcis. Kejar nanti kita. Iya nggak sih? Iya kok. Benar. Lunut Mas dengan Mas, moga Mas. Ini Om Lutfan Moga, udah. Ayo, Wirara. Pak seneng men Ini kayak orang soga aku cacat. Tetep ke wes sampe. Wes, Bang, kayak oleh-oleh iki, Bang. pokoknya aku seneng pokoknya. Kayak di Bang. Wes. Kamu, Bang. Kenapa mobilnya? Kagak kira muni loh nek menurutku. Ini pesanannya siapa Mas? Ini pesanannya Mas Suko dari mana, Bang? Dari Semarang. Mas Suko dari Semarang. Beliau pesan itu berarti sudah hampir 2 minggu. Hampir 2 mingguan kalau nggak salah ingat. Dan alhamdulillah ini dapatnya tahun 2014. Pesanannya tahun 2013 atau 14. Budget di 160. Bang, kemarin yang jadi notice untuk unitnya apa PR-nya? PR-nya sih ini minor, seperti kena dan kecil-kecil seperti ini. Terus ada beberapa yang pengecatan yang kurang bagus yang sebelah kiri. Nah, ini teman-teman. Bumper. Kalau memang teman-teman mobil bekasnya itu ada repaint di bagian bumper, insya Allah itu aman. Karena ini masih partnya masih plastik, bukan bodinya original. Dan kalau memang repaintnya itu kurang baik, nanti di BMI bisa bantu untuk perbaikan repaintnya. Mana Bang? Sebelah ini, nih kelihatan kan? Nih teman-teman, ya ini berarti pas waktu repaint dia agak kurang mateng, akhirnya catnya bahasanya Jawa apa? Delewer teman-teman. Pada rebes semua ini. Jadi insya Allah kalau mungkin semuanya kalau mobil bekas ini kan tahun 2014, hampir 11 tahun, 11 tahun dipakai, pasti ada insiden di jalan pas waktu pemakaian. Nah, salah satunya itu yang paling sering itu memang bumper. Nah, kita dapat itu bumpernya memang sudah repaint tapi kurang baik. Nanti alhamdulillah Mas Suko alhamdulillahnya menyuruh kami untuk merapikan. Tapi kalau teman-teman tahu ini sebenarnya minor banget. Alhamdulillahnya kita dapat yang minor selain repaint, tune up, salon. Tune up sama salon. Ada beberapa yang memang ini seperti ini. Degek-degeknya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nih. Degeknya minor. Kalau degek seperti itu memang bisa kita perbaiki atau kita ketok magic bahasanya. Tapi kalau segini mungkin nanti bahasanya itu kalau di tukang repaint itu ditulsir teman-teman, supaya
biang karatnya nggak meluas atau nggak bisa meluas wong karena dia sudah ada catnya yang di bagian lain, tapi kalau ditelusir mungkin lebih baik, nggak kelihatan karatnya. Terus seperti ini itu nanti bisa di salon, di langganan BMI. Terus untuk kaki-kaki aman Bang? Ini kaki-kaki aman. Kaki-kaki dipakai dari Solo sampai Semarang sih aman. Udah dibuktikan semalam pulang jam 9 Ya, sampai Semarang. Buka kap mesinnya Bang, 1500 cc teman-teman. Mesinnya sama di Jazz. Kalau teman-teman tanya kelebihan dan kekurangannya, ya kalau kekurangannya mesin Jazz itu di Frit dengan bodi yang lumayan besar, tidak sesuai dengan Jazz. Dia memang sedikit lemot. Terkenal banget dia, memang tenaganya agak kurang. Tapi kalau pemakai Frit rata-rata dia nggak, pemakaiannya itu memang nggak seperti itu. Biasanya buat antar jemput anak atau mobil keluarga ya masih cocok lah, nyaman dia soalnya suspensinya. Terus kelemahannya suara ciri khasnya yang lidik dia ada. Terus BBM ya BBM kemarin merasakan ya lumayan lah. Lumayan agak lumayan. Karena dengan CC seperti ini akhirnya dia bawa bodi yang lumayan Ya, bongsor. gede. Terus tapi ada kok bisa di remap kok. Untuk Frit itu di luar sana ada banyak yang remap. Untuk engine bay, untuk tulangan masih aman semua, hasil pengecekan baik, dan alhamdulillahnya ini sudah dalam kondisi bersih ya. Semalam juga hujan juga masih aman, original. Untuk pentingnya di beli di BMI, tenangnya itu yang non laka. Terus untuk biang-biang karatnya juga di area mesin masih biasa aja, wajar, nggak ada yang lain. Nat mesin masih original, masih asli. Ini kalau ada perbandingan nilai di tahun 2014 ya nilainya ya masih 8+ lah. Di belakang nggak ada yang begitu dinotis. Bumper repaint Bang? Bumper repaint, tapi pintu belakang masih aman ya? Pintu belakang aman, cuman yang ini kan bekas bekas plat nomor yang gede itu, yang ini. Ada bekas lem. Bekas lemnya ini kan. Jadi catnya agak belang karena dia ketutup kan, plat nomor sebelumnya. jadi beda. Kaca masih aman, bawaan, defoggernya masih bagus, kondisi wipernya juga masih baik. Kekurangannya kalau pintu belakang selebar ini, aksesibilitas ya itu gampang menaruh barang, dia nggak tinggi. Kelebihannya itu. Tapi kalau kekurangannya, kalau insiden pasti pintu belakang langsung kena. Masih asli semua napnya, door trimnya juga masih bagus, masih ori. Teman-teman bisa cek sendiri, kayak gini tuh biasanya masih original. Meskipun tidak di salon, kita bisa tahu bahwa ini masih original. Meskipun pemesan kita juga nggak ada masalah kalau memang itu sudah pernah perbaikan. Yang penting masih masuk di kualitas atau pengecekan BMI. Untuk di stop lamp, alhamdulillahnya kita dapat masih aman semua. Belum ada yang pecah ataupun retak. Meskipun kalau pecah retak kita juga bisa bantu untuk perbaikan ataupun diganti, cuman mikanya saja. Yang belakang nggak perlu dinotis, kondisinya bagus. Oke, ke interior. Untuk joknya ini kita dapat yang sudah di retrim. Ya. Ada yang suka sudah di retrim, ada yang suka tampilan original. Ya, ini kita alhamdulillah dapatnya sudah retrim sintetis. Dan pemesan juga nggak ada masalah. Untuk dashboard masih bersih semua, original. Setir kita dapat, alhamdulillahnya masih ada teksturnya, masih jeruk bahasanya, belum ngoyor. Rack setir juga belum kena. Terus di tuas persneleng dan kondisinya memang masih bagus semua. Di bagian-bagian tuas-tuas tombol itu belum ada yang burem atau ngebur atau ngeletek, kondisinya bersih. Kita dapat di Odo 120.
120. Visibilitasnya bener-bener bagus banget, kacanya besar. Jadi kalau memang emak-emak yang pakai itu pandangannya luas. Kap mesin atau moncongnya tuh nggak terlalu panjang, jadi nggak ganggu pandangan. Plafon masih bersih, menandakan memang nggak ada yang dipakai, ada yang rokok atau yang lain. Kita dapat bersih semua, lampu-lampu kabin masih hidup semua. Nih sih yang perlu dinotis, kaca filmnya ini masih original kalau nggak salah, masih pabrikan. Nah, ini agak ngeletek. Saran kalau dapat unit bekas, kalau memang AC-nya ngerasa kurang dingin, hal pertama selain dicek untuk kondisi kompresor, kita cek kondisi kaca film, karena ini pengaruh banget teman-teman. Kalau ban kemarin laporannya berapa persen, Bang? Masih kisaran 70%. Yang depan Yang itu depan? 2023, yang belakang itu 2021. Oke. Seperti itu. Masih bagus. Masih bagus kondisinya. Kalau pemakaiannya setahun 10.000 atau 15.000 masih berani lah 2 tahun. Masih bisa dipakai. Ini Masih pakai bisa. lah, setahun 2 tahun masih aman. Nah, ini plusnya dari mobil Honda Freed teman-teman. PSD untuk yang tipe E. Kalau yang tipe SD itu salah satu saja yang bisa sliding. Kondisi velg kita dapat masih original, baret lecet wajar teman-teman. Jangan terlalu takut untuk baret lecet seperti ini karena bisa dibantu dengan repaint. Kondisi kolong-kolong masih bersih, masih. Kalau teman-teman ada yang tanya, kalau di BMI itu perbaikannya dibantu, bisa dibantu. Tapi untuk dananya seperti apa? Untuk dana dari perbaikan rata-rata teman-teman itu kita sudah memberitahu dari pemesan, memberitahu ke pemesan bahwa harus ada atau harus siap untuk dana perbaikannya. Untuk estimasinya berapa? Kalau tergantung tahun mobilnya atau yang biasa kita nge-range itu 3-5 juta. Biasanya kalau 3-5 juta itu 2010 ke bawah. Kalau 2010 ke atas atau 2015 ke atas itu 3 juta insya Allah cukup sih. Apa aja, tapi kalau di case-nya mobil Freed ini, tune up itu sebenarnya bukan perbaikan. Bukan, Lebih itu untuk perawatan perawatannya. unitnya. Salon pun juga seperti itu. Apalagi kondisinya memang seperti ini, itu sebenarnya tidak termasuk PR atau perbaikan. Repaintnya untuk gambarannya di bumper misal depan belakang itu 1 juta teman-teman. Nah, tune up itu estimasi 750 tergantung oli yang dipakai atau perawatannya apa aja. Terus untuk pajaknya ini bulan berapa? Ini bulan 11, Pajaknya 3,2. Pajaknya bulan 11, kalau pengen tahu pajaknya berapa, 3.200.000 untuk di plat B. Nah, selain kita bisa membantu perbaikan dan kita sudah memberitahu bahwa harus ada budget perbaikan, kadang ada pemesan yang memang terima jadi, sudah include dengan dana yang kita sampaikan. Itu ada, tapi rata-rata 80% itu dana perbaikan dari pemesan sendiri. Kita mengestimasi sebelum eksekusi, pemesan setuju, nah kita eksekusi dan pemesan sudah tahu kurang lebihnya dana yang bakal dikeluarkan untuk perbaikan. Oke, terima kasih teman-teman, tadi mini reviewnya, sedikit review unit yang didapatkan Bang Didot, pesanannya Mas Suko dari Semarang. Dari Semarang, beliau pesannya Freed tahun 2013-14, kita dapat di angka 160-an. Terus unitnya dalam kondisi baik, bebas laka banjir. Untuk PR minor, estimasi kemarin cuma 2 jutaan. 2, sekian. 2, sekian. Pajak di 3,2. Terus untuk video-video selanjutnya kalau teman-teman cocok dengan mini review seperti ini, tolong disampaikan di komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.